Halo guys, welcome back to my channel. Kembali lagi di podcast Anai Makni. Cerita kali ini aku mau nyeritain sebuah pengalaman yang pernah dialami oleh katakanlah panggil saja namanya itu Dinda ya guys. Dinda di desanya. Nah, pada suatu ketika si Dinda ini punya teman yang namanya si Rudi, ya kan? Nah, si Rudi itu selalu bermain ke rumah si Dinda karena memang rumahnya itu cuman gang 2 rumah dari rumah si Dinda. Nah, pada suatu malam si Rudi itu bermain ke rumahnya Dinda, tinggal bersama neneknya dan juga kakaknya. Berempat sama si nenek dia ada 2 karena memang satu nenek itu kakaknya, lagi neneknya itu adiknya gitu, adik kakak tapi nenek semua kayak gitu guys. Nah, setelah itu si Rudi itu main ke rumah si Dinda, ya kan? Nah, si Dinda ini perempuan, si Rudi lelaki. Nah, kakaknya si Dinda ini laki-laki juga. Nah, terus setelah itu mereka bermain ya karena zaman dahulu itu nggak ada TV, nggak ada apa gitu guys. Dan rumah tuh masih berdindingkan bambu, yang dimana dahulu itu bambu tuh kayak ada bolong kayak gitu guys, tipis-tipis, kecil-kecil, bolong-bolong kayak gitu guys. Nah, setelah itu bermainlah setelah maghrib si Rudi itu jalan ke rumah si Dinda. Nah, dia itu mengajak si kakak Dinda itu mau lihat tanggapan yaitu si wayang. Zaman dahulu ada wayang guys. Kalau wayang itu tontonan orang zaman dahulu ya sangat senang sekali kan, nggak ada kayak sekarang ya. Kalau setelah wayang dulu ada layar tancap kayak gitu. Saat ini mungkin itu udah nggak laku ya guys, karena mereka untuk saat ini kehidupan udah semakin maju sekali. Apalagi sekarang mereka itu udah banyak yang punya HP atau apa. Kalau dahulu itu nggak ada sama sekali HP ataupun TV. Mungkin ada yang punya TV itu hanya satu desa itu berapa orang yang punya 1 atau 2, karena dulu itu juga nggak ada listrik masuk di desa itu. Jadi keadaan masih sangat gelap. Nah, mereka itu si Rudi itu mengajak si kakaknya yang bernama si Budi untuk melihat wayang. Mereka mungkin karena berangkat masih sore, sekitar habis maghrib kan, kalau wayang itu belum mulai ya guys. Nah, mereka itu berangkat agak malam, jam 8 kayak gitu. Kalau jam 8 kalau di desa kan kalau nggak ada lampu penerang itu kan udah gelap sekali kayak gitu ya guys. Mereka membawa obor yang dimana mereka buat dari bambu, dahulu dari bambu, terus dikasih kayak gombal kayak gitu ya guys. Terus dimasukkan, terus sebelum ada gombal di atas itu dikasih minyak dulu di bawahnya. Nah, mereka main melihat itu cuman berdua, si Rudi sama si Budi. Nah, setelah itu berjalanlah mereka ke desa yang lain karena memang si wayang itu nggak jadi satu di tempat mereka, di desa mereka. Nah, mereka berangkat sekitar jam 8 lebih kayak gitu. Nah, wayang selesai itu sekitar jam 2 pagi. Jam 2 pagi. Nah, mereka itu kalau pulang kan melewati jalanan yang ada pohon bambu, ada ladang-ladang, karena memang dahulu kala itu di tempat di desa itu masih desa yang sangat gelap sekali, tidak ada lampu apapun. Nah, setelah itu mereka setelah selesai melihat wayang, otomatis banyak orang yang pulang ya kan. Nah, tapi mereka dikarenakan mereka berjalan kaki, otomatis mereka itu jalannya lambat sekali, dan orang yang sudah pulang-pulang itu sudah merasa sepi karena mereka ada yang naik sepeda ontel kan. Udah dahulu kan masih ada sepeda ontel ya guys, sepeda ontel. Jarang ada yang punya sepeda motor. Itu kalau bukan orang kaya gitu, dulu nggak ada yang namanya sepeda motor itu guys. Jadi mereka naiknya itu sepeda ontel. Nah, alhasil mereka berdua, si Budi sama si Rudi ini, mereka berjalan untuk pulang karena memang perjalanan untuk pulang itu membutuhkan waktu yang sangat lumayan, mungkin setengah jam perjalanan karena memang jauh kan di desa seberang. Nah, mereka itu berdua jalan-jalan tanpa berpikir ada apapun, ini bla-bla gangguan apapun dan lain sebagainya. Mereka tanpa ada berpikir panjang karena memang mungkin dia anak muda, tidak pernah berpikiran yang aneh-aneh. Sampailah dia itu berjalan di bawah pohon bambu. Di bawah pohon bambu jalanannya itu menanjak. Nah, mereka tanpa disadari setelah jalan setapak kan, kalau di desa itu kan belum ada aspal ya guys, jadi kalau jalan itu kayak tanah kayak gitu. Nah, terus sampailah dia di bawah pohon bambu tadi itu. Dia tidak menyangka, tapi dia lihat ada putih-putih tidur kayak menghadang jalan gitu loh guys, menghadang jalan mereka supaya mereka tidak bisa lewat, supaya mereka tidak bisa nyebrang. Dan itu ada di bawah pohon bambu
persis di bawah pohon bambu. Tapi karena mereka orang bandel, si Budi sama si Rudi ini tidak menghiraukan, malah si putih-putih itu dilangkahi sama mereka. Dia bilang, "Mbah Amit." Dan mereka kaget setelah melangkah, kaki mereka berdua melangkah, setelah melangkahi mereka menengok ke belakang dan dilihat itu adalah pocong. Tapi karena memang mereka berdua itu tidak takut, dia tidak lari, tidak apa, dia berjalan seperti biasa saja dan melanjutkan perjalanan sampai dengan di rumah. Nah, memang orang berdua ini kan sangat kayak pemberani gitu. Nah, terus sampailah di rumah, si Rudi ini tidak berani pulang, tidur di rumah si Budi. Nah, mereka bercerita sih, pertama mereka itu tidak berani ngomong ya, kayak itu si Rudi ini memulai percakapan. Bud, tadi kamu lihat nggak ada sesuatu yang kita langkahin? Aku kira kain, karena memang gelap, aku cuma lihat putih saja. Terus si Budi juga, iya, aku juga melangkah, aku juga melihat, karena memang di depan aku dan itu menghadang jalan aku banget. Tapi aku nggak berpikir apapun. Nah, setelah aku tengok ke belakang, itu adalah pocong. Nah, sama si Budi pun juga kayak gitu. Setelah menengok ke belakang, itu adalah pocong. Tapi mereka berdua tidak mau ngomong satu sama lain, tidak mau memberitahu dikarenakan mungkin mereka nanti takut. Nah, dari situ mereka berpikir itu bukan apa-apa, makanya mereka tidak takut. Nah, sampailah di rumah, mereka sudah cerita kayak gitu, tapi mereka diam saja. Keesokan harinya, si Budi ini mengundang si Rudi, ayo main ke rumah aku nanti malam. Pada siang harinya si Budi ngomong kayak gitu. Nah, si Rudi, mau kemana? Ada acara apa? Ya karena memang pas malam itu tidak ada acara apa-apa, mereka itu cuma bermain di rumah bertiga sama si Dinda. Nah, zaman dahulu cuma nyanyi-nyanyi, apa cerita apa kayak gitu di rumah si Budi sama si Dinda. Nah, setelah malam tiba, maghrib, si Rudi menepati janjinya karena memang mau bermain hanya di rumah Dinda tanpa kemanapun. Nah, terus setelah itu si Rudi ini berjalan ke rumah si Budi. Nah, setelah itu mereka cerita. Nah, si nenek dua ini sudah tidur karena memang sudah malam, ya kan, mereka ngobrol sangat lama sekali. Terus setelah itu habis minum kopi, habis apa cerita bla bla bla. Akhirnya pukul lah 9 malam. Nah, si Rudi pun ditanya sama si Budi, kamu pulang nggak? Udah malam. Nah, si Rudi kayak ini, enggak ah, nanti aja, aku belum mau pulang karena di rumah pun juga ngapain. Si Rudinya bilang kayak gitu. Nah, terus si Budi, oke lah kalau begitu, kalau kamu nggak mau pulang, kita bakar-bakar aja nanti di luar. Terus kita bakar jagung atau bakar singkong karena memang di rumah ada singkong sama jagung. Si Budi ngomong kayak gitu sama si Rudi, dan si Dinda pun mengikuti. Oke kak, aku boleh nggak ikutan? Si Dinda ngomong kayak gitu. Oke lah, boleh, kita bertiga di depan nanti ya. Tapi tunggu sebentar karena belum menyiapkan singkong sama jagung, ya kan. Singkong bahan-bahannya untuk dibakar. Mau ke dapur dulu, mau ambil. Jadi nanti kalau sudah aku ambil, kita persiapkan kayak kayu-kayunya atau apa, nanti kita cari, kita bakar-bakar di depan. Nah, itu ide dari si Budi. Nah, belum selesai ngomong kayak gitu, si Budi belum mau beranjak ke dapur, ada orang ketok pintu 3 kali. Nah, tanpa berpikir panjang, si Dinda membuka. Siapa? Dan dia bertanya sebelum membuka pintu, siapa? Kayak gitu. Tapi nggak ada sautan, diam, tidak ada sautan apapun. Nah, si Dinda bertanya, kak, siapa yang ketok pintu? Kamu dengar gak? Itu si Dinda. Tapi orang dua ini, si Budi sama si Rudi ini tidak menjawab, tidak mendengar apapun karena memang dia tidak mendengar, jadi tidak menjawab. Cuman kayak gini aja, kayak gitu. Nah, terus si Dinda ngomong, iya, aku dengar ada orang ketok pintu 3 kali, tapi setelah aku buka, aku tanya siapa, nggak ada yang jawab, dan aku buka pintu pun nggak ada orang. Itu kata si Dinda. Terus si Budi ngomong, itu mungkin cuman pikiranmu saja. Si Budi cuman ngomong kayak gitu. Tapi Dindanya, masa sih? Mungkin iya. Nah, terus si Dinda dengan santainya dia ngomong, yaudah ayo kita ambil singkong sama jagungnya di dapur, kayak gitu kan ya.
Si Dinda ngomong kayak gitu. Nah setelah Dinda ngomong kayak gitu, Dinda sama si Budi pergi ke dapur. Di situ di ruang tamu cuman ada Rudi. Nah Rudi pun mendengar ada ketukan lagi. Nah dia kan teringat dengan kata-kata si Dinda, tadi ada orang yang ngetuk tapi dibuka tidak ada orang. Tadi dengar kayak gitu. Nah terus setelah itu si Rudi tidak membukakan pintu dan dia juga tidak ngomong karena dia berpikir nanti takutnya ada orang gila. Dia berpikirnya kayak gitu, yang sengaja memang mengganggu. Nah dari situ si Rudi tidak membukakan pintu. Nah akhirnya sampailah si Dinda sama si Budi masuk ke ruang tamu lagi. Ayo kita bakar-bakar, semua sudah siap, kata si Budi. Tapi si Rudi menghela napas. Gimana kalau kita urungkan niat saja? Si Rudi bilang kayak gitu. Nah serentak si Budi kaget. Loh kenapa? Ada apa? Aku sudah mempersiapkan semuanya. Dia bilang kayak gitu. Tapi si Rudi berpikir, tadi setelah Dinda ngomong ada orang yang ketok-ketok, dibuka tidak ada orang, aku juga mendengar barusan. Itu kata Budi. Dan Budi pun mengelak, kau itu sama dengan adikku, kau cuman halu, katanya kayak gitu. Si Budi ngomong, lalu bagaimana, orang aku jelas kok dengar di telinga aku bahwa memang di situ ada orang ketok-ketok tapi aku tidak membukanya karena aku berpikir mungkin tadi itu sama seperti si Dinda yang hanya akan menggoda di saat dibuka tidak ada orang, makanya aku diam. Nah sebelum kita keluar nanti takutnya ada orang gila atau apa, mending kita nggak usah di luar, kita bakar-bakar di dapur saja, itu kata si Rudi. Dan terus si Budi pun menghela, gak asik lah kau, kenapa seperti ini. Nah kayak gitu mereka. Terus si Dinda gini, iya kak nggak usah di luar karena memang ini kan udah malam, lagian nenek semua juga tidur, nanti kalau kita di luar kita bising atau apa nanti takutnya mereka bangun, apalagi kita bakar-bakar dan apa, mungkin mereka tidak akan bisa tidur dengan nyenyak, bagaimana kalau kita di dapur saja. Si Dinda ngomongnya kayak gitu. Nah sebelum mereka semua di dapur, ada sesuatu yang sangat mengagetkan mereka. Setelah mereka mau berjalan ke dapur, ada suara di sebelah. Kan itu dinding itu kan bambu ya guys, jadi kalau ada suara apapun kan kayak dengar gitu ya. Nah di pinggiran itu setelah mereka mau jalan kan otomatis mereka lewat pintu sebelah kanan ini, karena memang pintunya ini ruang tamu, ini pintu sebelah kanan, jalan ke sini, sini dapur. Nah ini mau jalan ke pintu sini, mau lewat gitu ya, di sini ada suara bukakan pintu kayak gitu guys. Iya aku merinding. Bukakan pintu, itu suara 3 kali terdengar. Bukakan pintu. Kaget mereka bertiga mendengar semua tanpa ada yang tidak mendengar. Nah dari situ mereka bertiga melotot dan kaget siapa yang ngomong, dan mereka bertiga tidak mengucap apapun tapi ada suara kayak gitu. Dari situ mereka takut, diam tanpa ada bicara apapun. Langsung mereka duduk tanpa mau pergi ke dapur, diam di situ guys. Nah karena si Rudi tidak berani pulang, akhirnya si Rudi pun tidur di situ sama si Budi, jadi satu kamar. Dia ngomong, aku nggak berani pulang, aku boleh nggak tidur di sini, itu kata si Rudi. Terus setelah itu mereka tidur karena memang takut ya guys dengan suara itu tadi, karena memang nggak dibuka pintunya ya kan. Kalau dinding bambu itu kan apapun kan mesti terdengar banget gitu ya kan, beda sama dinding-dinding untuk saat ini kan memang udah dinding tembok gitu ya, nggak dengar atau orang ngomong di sebelah apa enggak. Nah itu ada suara berbisik kayak gitu, jadi otomatis mereka kaget dan si Rudi pun takut. Akhirnya si Rudi tidur di rumah si Budi. Ya guys, sampai sini cerita aku, karena memang cerita ini sangat seram dari sebelumnya. Jangan lewatkan, jangan lupa like, komen, dan subscribe ke channel Anak Emani. Oh ya, bagi kalian yang punya cerita mistis, silahkan kirim ke email aku, nanti aku cantumkan di bawah ini supaya aku bisa menampilkan cerita-cerita seru Anda untuk menambahkan koleksi cerita aku.